itu, apalagi misalnya cendawan atau blackberry kan sifatnya locally ya, kuning. Daunnya dalam satu pohon itu berapa daun yang warna kuning. Kalau kekurangan nitrogen itu hampir seluruh tanaman, hampir daun setiap tanaman itu hampir kuning dan hampir menyeluruh lalu petak tanaman itu daunnya menguning karena hampir semua tanaman kekurangan nitrogen gitu. Sedangkan kalau patogen itu dalam bentuk spot-spot tanaman aja. Ada tanaman tertentu, berapa tanaman yang warna daunnya kuning. Oh, ini kena penyakit. Tapi kalau pas kita ke kebun, ini kok daunnya menguning semuanya ya? Panggil, Ira, kamu kurang pupuk nih. Ini kalau semuanya menguning, ini kurang pupuk nitrogen. Kamu kasih dosis berapa? Bukan dosis, Pak. Saya lupa memupuknya. Lupa dikasih pupuk nitrogen. Jadi daunnya menguning gitu. Ya. Itu contoh saja. Jadi pengamatannya kalau Ira tadi udah terlalu jauh, udah di treatment, ambil pupuk gitu. Kita lihat di kebun, kira-kira seperti itu diagnosisnya. Oke. Jadi penyakit-penyakitnya umumnya yang penyakit abiotis itu disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Ya. Yang pertama misalnya ketidakseimbangan hara. Kahat ini kurang unsur hara utama. Ya, hara utama itu NPK, CAMG itu yang disebut dengan hara makro. Ya. Terus juga keracunan mikro. Namanya saja kan hara mikro, sedikit dibutuhkan. Tapi kalau kebanyakan dia keracunan. Kebanyakan aluminium, kebanyakan itu tanah jadi asam. Ya, pH-nya rendah. pH rendah bukan menyebabkan tanaman, pH rendah sudah sangat rendah menyebabkan tanaman keracunan. Tapi kalau pH ALF ini mempengaruhi pH-nya tidak terlalu rendah, dia mempengaruhi ketersediaan fosfor di dalam tanah. Ya, kalau tanah masam itu fosfor menjadi tidak tersedia karena dijerap oleh aluminium dan besi. Gitu. Jadi tanah masam itu tadinya ini kurang fosfor, bukan kurang fosfor, tapi fosfornya itu terjerap oleh aluminium dan besi. Makanya tanah masam itu kalau saya jelaskan aja. Saudara udah ada PPT-nya ya. Jadi tadi masalah yang sebelumnya tadi hara, ya, kemudian suhu, ya. Suhu ini juga menjadi sebab tanaman sakit, ya. Misalnya pemaparan yang terlalu tinggi, intensitas cahaya matahari yang begitu tinggi, ya, pada lahan terbuka, sehingga burning, tanaman buahnya itu menjadi terbakar, ya, burning terbakar. Kemudian daun-daun tanaman yang saya ambil contoh misalnya suhu tinggi pada tanaman buah, terutama buah tomat atau pisang, ya, buah yang berair dalam, jadi buah yang kandungan airnya tinggi. Bila suhu luar terlalu tinggi, seolah-olah air di dalam buah itu mendidih, seolah-olah kemudian dia suhunya terdorong keluar, sehingga ada, kalau saudara di kebun saudara dapatkan tomat yang pecah, pisang yang pecah, itu sebenarnya karena suhunya terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi sehingga dia mengeluarkan panas melalui itu. Itu penyakit biasanya dikaitkan dengan penyakit
hal yang sama alami chilling injury ya, pada suhu rendah masih di atas 0 derajat ya, ini berpengaruh terhadap proses kesempurnaan tanaman di dalam fase reproduktifnya ya, reproduktifnya. Nah, yang lebih parah lagi freezing injury ya, tanaman beku. Tadi saya bilang sekalian menjadi pecah ya, menjadi lisis ya. Ini suhu rendah. Lengas rendah, kandungan air dalam tanah rendah tadi menyebabkan layu sementara atau layu permanen. Nah, kerusakan permukaan jaringan, bisa keriput, bisa retak atau pecah. Kandungan air yang rendah bisa juga tanaman menjadi retak atau pecah. Mumi pencemaran udara juga bisa menyebabkan tanaman menjadi sakit ya, gas dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan arti penting dari penyakit merugikan dan menguntungkan. Ini saudara baca saja ya. Merugikan, menurunkan nilai ekonomi, gangguan kesehatan, penurunan mutu lingkungan ya, penurunan mutu produk, bentuknya tidak teratur, mengecil, bisul, benjol, warnanya menjadi kusam, menjadi cepat di tangan, teksturnya mudah hancur, mudah robek, menjadi lembek, aroma bau menyengat, bau busuk, rasa menjadi masam, pahit dan hambar dan seterusnya. Ini menurut ini hilang lagi so, ya. Jadi ada penurunan produk. Lanjut, ini contoh alpukat ya, rusak. Ini ketang nih, ini ketang yang dibelah terjadi ring warnanya kuning emas di sini. Kalau digoreng pun kelihatan nanti hitam, dia lebih hitam dulu nih. Ini mentimun ya, ini tembakau ringan ya, contoh saja. Gangguan kesehatan ya, tadi pentingnya saudara baca di sini ada gangguan kesehatan akibat tanaman terserang penyakit ya, bisa terpapar karena mengonsumsi tanaman yang sakit, maka kita juga bisa sakit, terutama bila tanaman itu mengandung mikotoksin ya, racun jamur dalam bahan pangan. Misalnya aflatoksin itu dihasilkan oleh Aspergillus flavus, ini menyebabkan racun ya. Ini hati-hati ya, mengkonsumsi tanaman. Tapi indikatornya pahit ya. Jadi kalau kita makan kacang tanah di mulut rasanya pahit, ya dilepeh saja gitu. Tapi yang repot itu kalau tercampur ke diolah ya. Ya sekarang tuh gini saudara, di pasar itu dijual kacang goreng yang untuk gado-gado, dijual itu ya di pasar itu. Jadi orang yang jualan somai, mungkin jualan gado-gado, kalau yang nggak mau capek-capek dia beli itu kacang goreng di pasar, kemudian digiling di situ, diracik di situ, dikasih garam atau apa, digiling atau di rumah diracik, itu nggak tahu jenis kacangnya. Mungkin kacang tanahnya ada yang busuk, ada yang ini main goreng saja gitu istilahnya kan. Jadi sebagusnya kalau itu
karena nggak teliti. Ada yang nakal, tidak semua. Jadi oknum pedagang yang nakal. Ada juga oknum pedagang yang nakal deh, misalnya yang jual jual apa namanya, jual sambel ya, cabai merah yang sudah di blender di pasar itu, bawang merah, bawang putih, semuanya sudah jadi instan di tukang bumbu. Yang nakal yang oknum itu kadang-kadang cabai busuk main blender aja kan, cabainya busuk ya udah digiling aja gitu, ya kan, yang nakal ya. Kalau yang ya banyak yang baik, tapi kan kita tidak tahu gitu kan, ini kok cabainya merah banget ya, cabai gilingnya merah banget, jangan-jangan kasih pewarna merah gitu, kita juga nggak tahu kan. Jadi itu ya, ya ada yang nakal seperti itu. Kemudian contoh toksin dalam pangan, ini alfa toksin, toksin dalam pangan, dan saudara lihat ini racun dalam pangan, penurunan mutu lingkungan, dan seterusnya. Jadi ada yang menguntungkan juga ya, microrhiza, simbiosis microrhiza, dan seterusnya. Ada bunga yang eksotis, menguntungkan, bunganya terserang virus, warnanya jadi bagus ya, mempunyai nilai ekonomis dan seterusnya gitu kan. Jadi itu contoh tanaman-tanaman yang berguna. Ada juga yang jadi penyakit tanaman ada yang menguntungkan juga dari sisi nilai ekonomis. Tanaman terserang virus, bunganya jadi unik, jadi bagus, jadi mahal harganya, padahal terkena virus gitu kan, dan seterusnya. Baik saudara, untuk hari ini saya cukupkan ya kuliah kita. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.